Halo kawan gadget, di sini Wira dan di video kali ini saya mau cerita-cerita sedikit tentang Windows 11 yang saya install di laptop saya. Ini laptop sekitar 2010. Ini kalau ini saya coba tunjukin untuk speknya dahulu. Ini Windows 11 yang saya install di laptop dengan seri Core i3. Ini saya coba zoom ya. Core i3 2330M, ini versi mobile ya, di situ kelihatan ya. Dan itu Windowsnya Windows 11 Pro, kalian bisa lihat. Oke. Nah, di sini saya mau cerita yang saya rasain ya, ini yang saya rasain aja, mungkin di orang lain beda. Perbedaan-perbedaan yang saya notice dari Windows 10 ke Windows 11. Oke, sebelumnya kalau kalian mendengar suara ribut anak-anak di luar, maklum aja tuh anak-anak lagi main-main di luar. Oke. Nah, yang pertama itu kalau di awal booting itu biasanya ada suara kayak kalau kalian pernah tahu Windows 7 atau Windows XP gitu kurang lebih, itu kalian akan nemu yang namanya suara kayak booting up lah gitu, booting up di home. Kurang lebih Windows 11 ini kayak gitu, cuman dia suaranya simple aja. Ini kita coba ya, kalian bisa dengerin nanti. Mudah-mudahan anak-anak itu lagi nggak ribut agar kalian supaya kalian dengar. Oke, ini saya buat dual boot. Ini saya langsung pilih Windows 11. Kalian dengerin ya. Nah, tuh suaranya teng. Jadi di Windows 11 ini ada apa ya namanya? Ada booting soundnya gitu. Itu yang pertama. Sayangnya kalau di Windows 10 tuh nggak ada. Kalau misalnya loading dia langsung ya udah langsung masuk lock screen, nggak ada suara apa-apa gitu. Terus yang saya ngeh lagi itu tampilannya ini lebih flat ya. Tampilan dari icon-iconnya ini lebih flat. Terus itu kalau misalnya kita lihat di bagian ini, di sudut-sudutnya ini kalian bisa lihat kalau di Windows 11 itu sorry ya, ada anak-anak ribut di sebelah di luar. Ini sudut-sudutnya lebih membulat ya. Kalau Windows 10 itu dia lebih tegas, dia kaku gitu dia sudutnya gitu kurang lebih. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih ya. Kurang lebih begitu untuk yang tampilannya. Oke, nextnya itu ini awalnya kalau taskbar ya. Taskbar itu bawaannya tuh sebenarnya itu di tengah kayak gini. Tapi ini updatean terbaru, jadinya dia bisa di pinggir. Ini tadi saya coba tes di pinggir. Nah, ini saat ini kalian bisa lihat di sini. Ini kalian bisa lihat kalau ini di tengah. Ini di tengah. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerasain ini di tengah, di awal-awal itu saya ngerasa kayak agak butuh penyesuaian sih sebenarnya. Kalau kalian lebih terbiasa di Windows 10 itu kan ada di pinggir sebelah kiri, kalian mungkin bakal agak risih atau agak terganggu atau tidak terbiasa dengan posisi icon-icon taskbar ini di tengah gitu. Ini ala-ala MacBook sih sebenarnya. Jadi saya karena lebih terbiasa di pinggir, jadi ada opsi di pinggir ya saya lebih taruh di pinggir aja gitu. Terus itu di hal lain ya, kalau menu-menu di menu setting itu biasanya kan kalau di Windows 10 kita di start langsung ada di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri sini ya. Kalau misalnya menu setting. Nah, kalau menu setting di sini Windows 11 dia ada di bagian menu pane ini. Kalau di Windows 10 itu kayak yang ada di sebelah kanannya gitu. Kalau di sini kan ada tulisan-tulisan. Kalau di Windows 10 itu di sini ada menu-menunya. Itu kurang lebih ini posisinya gitu sih. Ini aplikasi-aplikasinya taruh di atas. Jadi ini semua aplikasi dideretin begini ya. Terus settingnya itu beda.
Di sini settingnya berbeda, tampilan settingnya cukup beda di sini. Nah, di sini. Dan kalau saya lihat-lihat ya, kalau dilihat-lihat itu Windows 11 ini kayak mau mendekatkan sistemnya ini kayak ke arah tablet gitu. Kalau ngelihat tampilannya ini udah seperti tablet kalau saya ngelihatnya gitu. Terus ya ini harus butuh penyesuaian sih, agak beda. Sebenarnya sih secara penggunaan itu nggak jauh beda sih sebenarnya sama Windows 10. Hanya saja ya menu-menu yang ada di sini tuh masih hampir sama. Cuman yang paling menyebalkan itu sebenarnya itu ada di sini sih. Kalau misalnya kalian klik kanan, itu biasanya kan ada langsung copy atau apa gitu. Nah, di sini kalau yang di Windows 10 tampilannya harusnya seperti ini langsung. Kalian bisa lihat. Oke. Tapi nggak tahu kenapa di Windows 11 tuh jadi 2 step gitu. Itu malah kalau menurut saya tuh lebih useless lah. Kalau di sini nih ini adalah opsi yang hampir nggak sering saya pakai gitu. Paling yang inilah copy apa gimana gitu. Kalau misalnya di sini kan udah langsung gitu. Mungkin mereka mau buat sesuatu yang berbeda, saya juga nggak tahu ya. Windows 11 seperti itu kurang lebih. Tapi secara keseluruhan ini hampir sama sih. Dan atasnya ini juga beda. Untuk bagian atas ini yang bar-bar atas ini, kalau di Windows 10 dia kan hanya simbol-simbol. Kalau di sini sudah ya lebih diperkecil lah, lebih dipersimpel gitu kurang lebih. Terus apa lagi ya? Waktu saya install, waktu saya buat short di YouTube itu sebenarnya ada notif di mana kemungkinan katanya kalau ini kan laptop nggak support gitu. Kalau laptop nggak support itu katanya nggak bakal dapat update sistem. Jadi kemarin saya coba cek dan ternyata ya dapat juga gitu. Ini kalian bisa lihat. Ini saya coba arahin lagi ke atas. Oke, kalian bisa lihat ini ada update. Dan ini saya belum install, dia minta restart ya. Tapi saya belum install. Tapi ini seingat saya sudah 3 kali ada update kumulatif update seperti ini. Dan ya rata-rata update-nya seperti ini. Mungkin ya memang Windows 11 yang baru ini seperti ini untuk update-nya. Nggak tahu, entah memang nggak seperti ini update-nya karena ini nggak support secara spek untuk Windows 11. Tapi intinya dapat update. Sedangkan waktu di install kemarin tuh katanya nggak dapat update. Jadi ya nggak tahu ini buktinya dapat update. Terus itu perbedaan yang saya ngeh. Dan ini lagi, ini sebenarnya agak repot sih. Nah, di menu ini kalau misalnya di Android itu namanya status bar atau notification bar, apapun itulah. Jadi ini sebenarnya sama kayak yang klik kanan tadi di menu explore ya. Ini harus 2 kali step kita ya. 1 2, ya udah. Jadi barnya itu digabung jadi 1 gitu. Kalau misalnya di Windows 10 kan kita klik ini terpisah nih, 1 2 3 ini terpisah. Tapi kalau di Windows 11 jadi ini untuk gambar dunia, gambar suara, sama gambar baterai itu kalau di Windows 10 kan dipisah. Kita klik 1 gambar baterai, kita klik 1 suara, kita klik gambar dunia, dia langsung WiFi. Tapi di sini terus menu-menu yang lain ini yang fokus, flight mode itu biasa di sebelah kanan Windows 10 ini biasanya ada gambar kayak pesan gitu. Oke. Jadi ini dijadiin satu seperti ini. Oke. Jadi kalau untuk kalian bisa ubah posisinya itu bisa di sini. Kalian bisa ubah-ubah posisinya, mau di sini, mau di mana gitu bisa. Kurang lebih kayak gitu. Atau kalian bisa tambah. Di sini ada mobile hotspot, night mode, project, cache dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi?
Terus yang agak beda itu dari sisi performa, mungkin ini memang prosesornya nggak kuat atau gimana. Kalau nggak salah itu ini kan prosesor saya 2,3 GHz ya. Ini 2,2 GHz untuk memori untuk prosesor, sorry. Untuk prosesor saya itu 2,2 GHz. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini 2,2 GHz. Ya. Ini seingat saya nggak support sebenarnya untuk gelombangnya atau frekuensinya ya. Jadi kalau di Windows 10 saya nih ngehnya performanya saat buka aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya di Windows 10 itu dia bisa agak cepat. Kalau Word oke lah, nggak terlalu berat. Cuman kalau di sini ada kayak jeda seperti ini, kadang-kadang bisa lebih lambat juga sebenarnya ya, bisa lebih lambat. Tapi ini intinya agak lebih sedikit aja lebih lambat dari Windows 10. Kalau Windows 10 lebih cepat dari yang barusan gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang saya nggak sukanya lagi adalah ini di kayak menu ini nggak bisa dihapus gitu. Ini nggak bisa dihapus, entah memang di update berikutnya apa gitu. Kayak ini nih aplikasi ini mungkin bisa sih dihilangin kayaknya. Saya coba cek dulu ya. Harusnya sih bisa dihilangkan. Nah, iya benar, bisa dihilangin nih di sini. Kalian bisa hilangkan dari menu taskbar ini. Ternyata bisa. Ini saya baru ngeh ini. Ternyata bisa. Ya jadi oke, ini bisa dihilangkan. Kurang lebih untuk tampilan sebenarnya saya suka Windows 11. Kalau misalnya laptop ini support Windows 11, mungkin saya bakal pakai Windows 11. Untuk animasi ini bagus ya. Windows 11 sama Windows 10 tuh saya lebih suka di animasinya ini. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saya lebih suka Windows 11 ini sih daripada Windows 10. Tapi karena ya dalam tanda kutip nih laptop tua, dan kadang-kadang ini saya ngerasa laptop ini kayak ngos-ngosan jalanin Windows 11 yang mungkin karena masih baru juga ya kan. Dan yang saya notice lagi sebentar ya, monitor ya, saya lupa itu aplikasinya apa ya, monitor pokoknya saya lupa di mana posisinya, tapi kurang lebih gini. Awal penginstalan atau awal rilis resmi Windows 11 ini itu memorinya makan resource kurang lebih 4 GB RAM. Ini RAM laptopnya ini 8 GB. Jadi dia makan RAM 4 GB flat pada waktu awal-awal, dan setelah update beberapa kali itu dia sekarang jadi 3 GB aja. Saya lupa namanya apa. Task Manager ya. Oke, Task Manager ya. Oke, ini dia. Baru ingat. Nah, di sini saya bakal buka bagian memori. Mungkin ya, di mana ya, performance. Oke, di sini. Nah, ini aplikasi nggak ada yang terbuka ya. Saya coba tutup dulu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Saya coba zoom ke situ ya sedikit biar kalian bisa lihat, atau saya coba geser lurus aja sebentar. Set. Nah, di situ kalian bisa lihat 2,9. Ini udah beberapa kali update ya, sekitar 3 atau 4 kali saya lupa. Update-nya masih sama kayak yang tadi saya bilang di bagian kumulatif tadi. Yang ini. Bentar ya, saya coba kecilin lagi. Nah, di sini kurang lebih update-nya beberapa kali kayak begini aja. Kumulatif update for Windows 11 bla bla bla. Itu seingat saya 3 kali, sama ini 4 kali kayaknya.
Jadi setelah update itu ini memorinya jadi 3 GB flat. Pas awal-awal peluncuran itu 4 GB flat. Dan ini sebenarnya kalau di Windows 10 kurang lebih seperti ini juga untuk idle-nya. Jadi secara performa RAM sama penggunaan Windows 10 sama Windows 11. Cuma itu tadi ya, kadang-kadang nge-lag pada saat buka aplikasi, kadang-kadang ya responnya agak mau lambat atau lag gitu. Kalau kalian pernah pengguna Android ya tahulah kayak mana nge-freeze, kayak mana nge-lag, kurang lebih kayak gitu, mirip. Kalau di Windows 10 itu saya ngerasa hampir nggak ada sama sekali hal-hal seperti itu. Ya mungkin ya karena Windows 11 ini, oke sorry, ada suara berisik lagi. Jadi kurang lebih Windows 11 ini agak berat di sini kalau saya bilang, walaupun secara keseluruhan itu masih layak dipakai sih masing-masing. Kalau kalian mau pakai Windows 11 di laptop jadul silahkan, tapi ya itu tadi peringatannya ada masalah keamanan, prosesor yang tidak mendukung itu beresiko, kurang lebih kayak gitu, dan katanya nggak mendapat update. Jadi kalau misalnya memang kalian nggak butuh-butuh banget untuk Windows 11 dan Windows 10 itu udah cukup, saya rasa Windows 10 aja udah bisa dipakai, karena Windows 10 itu untuk supportnya itu sampai 2025 ya. Ini 2022, mungkin ya 3 tahun dari sekarang mungkin kalian bisa nabung untuk beli laptop ataupun PC dengan prosesor yang mendukung Windows 11 nantinya. Selagi kalian punya laptop yang masih bisa jalan Windows 10, dipakai aja ya, jangan maksain, karena secara penggunaan sih sebenarnya oke-oke, tapi kita nggak tahu jangka panjangnya gimana, karena selalu terasa nge-lag atau gimana. Saya juga nggak jamin Windows 11 di laptop jadul tuh bisa aman di prosesor ataupun hardware-nya. Tapi saya lebih sarankan kalian pakai yang support aja di Windows 10 aja. Dan nabung dari sekarang untuk beli di 2025 nanti saat Windows 10 udah diselesaikan atau sudah ditutup supportnya. Kalian bisa beli Windows ataupun prosesor yang support Windows 11. Oke. Mungkin nanti prosesor Gen 8 udah lebih murah di tahun-tahun depan. Mungkin kalian bisa beli yang second yang support gitu. Jadi bisa lebih aman. Oke. Mungkin gitu aja untuk bicara tentang Windows 11 ini. Mungkin ya saya bakal balik lagi ke Windows 10. Walaupun ini ya terlihat oke lah. Kalau kalian bisa lihat di sini sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya sesekali aja. Yang saya khawatirkan adalah keamanannya. Jadi ya untuk TPM2 itu saya nggak tahu tuh, karena itu syarat untuk Windows 11 ya. Kalau misalnya Windows 10 masih aman, pakai Windows 10 aja. Oke. Kalau kalian ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Wira di sini cabut dulu. Ciao.